Mana ini video gambar Om YouTube-nya Om Gary? Ambil saya ngomong, nanti postingin baru naik. Saya keliling kemana-mana ketemu para anggota DPRD dan baru terpilih. Saya lihat ada potensi menjadi pemimpin masa depan di Depok. Luar biasa, tepuk tangan dong. Pemimpin tuh ngukurnya gampang. Satu, peduli pada sesama. Dua, peduli sama lingkungan. Yang ketiga, depan perlu pemimpin yang bisa mengutin sampah biar nggak berantakan. Yang bisa datangin rumah emak-emak biar nggak ada emak-emak yang kekurangan beras. Benar nggak? Dari LS Binus Kota Depok yang saya mudah-mudahan kerjasama gitu kan, pertemanan antara media ini sudah adanya ya pasangan calon yang mendaftar ikuti berbagai proses yang diselenggarakan oleh KPU dan menjadi lampiran pasangan calon itu untuk daftar ke KPU. Selanjutnya pemilihan di 27 November nanti, sehingga biasa pilihannya itu mau ke siapa. Ini sudah ada yang daftar, akan semakin menggambarkan inilah ya, kondisi terkini elektabilitas. Tujuan survei ini kita ada beberapa tujuan, yang tentunya yang pertama wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, kita juga di sini coba memotret ya tingkat konsisten, memotret tingkat pengetahuan masyarakat terhadap waktu pilkada. Instrumen yang tertutup dan terstruktur juga kita lakukan tata dari 800 responden ini nanti hasilnya itu 0,75%, lainnya 1,63%, dan yang menyatakan akan merubah pilihan 36,25%. Kalau saya kan melihat fenomena itu hanya dampak dari opini, stigma, inkonsisten dan inkomitmen PKS gitu terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap isu perubahan di tingkat nasional. Dengan dia bergabung ke KIM, berarti kan isu perubahan nggak ada. Yang kedua, terkait dengan gagal mengusung Anies DKI. Nah, maka Dewan Pakar di PKS menganggap PKS hari ini sudah inkonsisten terhadap perubahan. Nah, maka kemudian ini amat sangat signifikan bagi konstituen PKS tidak hanya di Depok, terutama wilayah-wilayah yang bersandingan dengan Jakarta, Bekasi, Banten, Kota Bogor, kemudian Kota Depok, kayak gitu. Jadi itu isunya amat sangat masif, dan Dewan Pakar itu salah satu dampak dari isu yang berkembang di tingkat nasional, dan itu sangat signifikan pengaruhnya. Kalau analisa Bang Yus sendiri mengacu pada pilkada 2000, itu berapa persen turun kira-kira suara PKS? Mengacu pada pilkada 2020. Nah, di pilkada 2020 itu PKS itu kalau nggak salah itu sampai di angka 50% lebih. Nah, artinya ketika kemudian isu hari ini terus dikembangkan oleh ya pihak manapun, entah itu politis atau real, saya pikir itu bisa sampai 20% dulu. Kelurahan mana yang kuat, kelurahan mana yang lemah, kecamatan mana yang lembaga kami kalau dibuka survei yang lain, ya bukan lembaga survei yang lain, gitu loh. Ya begitu pun SS. Dari LS Binus Kota Depok yang saya mudah-mudahan kerjasama gitu kan, pertemanan antara media ini sudah adanya ya pasangan calon yang mendaftar ikuti berbagai proses yang diselenggarakan oleh KPU dan menjadi lampiran pasangan calon itu untuk daftar ke KPU. Selanjutnya pemilihan di 27 November nanti, sehingga biasa pilihannya itu mau ke siapa. Ini sudah ada yang daftar, akan semakin menggambarkan inilah ya, kondisi terkini elektabilitas. Tujuan survei ini kita ada beberapa tujuan, yang tentunya yang pertama wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, kita juga di sini coba memotret ya tingkat konsisten, memotret tingkat pengetahuan masyarakat terhadap waktu pilkada. Instrumen yang tertutup dan terstruktur juga kita lakukan tata dari 800 responden ini nanti hasilnya itu 0,75%, lainnya 1,63%, dan yang menyatakan akan merubah pilihan 36,25%. Mana ini video gambar Om YouTube-nya Om Gary?
Ambil saya ngomong, nanti postingin baru naik. Saya keliling kemana-mana ketemu para anggota DPRD dan baru terpilih. Saya lihat ada potensi menjadi pemimpin masa depan di Depok. Luar biasa, tepuk tangan dong. Pemimpin tuh ngukurnya gampang. Satu, peduli pada sesama. Dua, peduli sama lingkungan. Yang ketiga, depan perlu pemimpin yang bisa mengutin sampah biar nggak berantakan. Yang bisa datangin rumah emak-emak biar nggak ada emak-emak yang kekurangan beras. Benar nggak? Kalau saya kan melihat fenomena itu hanya dampak. Dampak dari opini, stigma, inkonsisten dan inkomitmen PKS. Gitu terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap isu perubahan di tingkat nasional. Dengan dia bergabung ke KIM, berarti kan isu perubahan nggak ada. Yang kedua, terkait dengan gagal mengusung Anies DKI. Nah, maka Dewan Pakar di PKS menganggap PKS hari ini sudah inkonsisten terhadap perubahan. Nah, maka kemudian ini amat sangat signifikan bagi konstituen PKS tidak hanya di Depok, terutama wilayah-wilayah yang bersandingan dengan Jakarta, Bekasi, Banten, Kota Bogor, kemudian Kota Depok, kayak gitu. Jadi itu isunya amat sangat masif dan Dewan Pakar itu salah satu dampak dari isu-isu yang berkembang di tingkat nasional dan itu sangat signifikan pengaruhnya. Kalau analisa Bang Yus sendiri mengacu pada pilkada 2000, itu berapa persen turun kira-kira suara PKS? Mengacu pada pilkada 2020. 2020. Nah, di pilkada 2020 itu PKS itu kalau nggak salah itu sampai di angka 50% lebih. Nah, artinya ketika kemudian isu hari ini terus dikembangkan oleh ya pihak manapun, entah itu politis atau real, saya pikir itu bisa sampai 24% dulu. Dari LSP News Kota Depok yang saya mudah-mudahan kerjasama gitu kan, pertemanan antara media ini sudah adanya ya pasangan calon yang mendaftar mengikuti berbagai proses yang diselenggarakan oleh KPU dan menjadi lampiran pasangan calon itu untuk daftar ke KPU. Selanjutnya pemilihan di 27 November nanti sehingga biasa pilihannya itu mau ke siapa. Ini sudah ada yang daftar, akan semakin menggambarkan inilah ya, kondisi terkini elektabilitas. Tujuan survei ini kita ada beberapa tujuan yang tentunya